Bos, nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya. Alhamdulillah. Mungkin pertanyaan saya ini untuk ibu-ibu muda. Kalau saya makan udah tuir ya Pak Haji, punten. Umurnya berapa? Umur 63. Tapi saya punya pengalaman juga Pak Haji, walaupun saya udah tua. Pengalaman nenen Pak Haji. Nah udah gitu, ini yang ingin saya tanyakan barusan Pak Ustadz itu kan menyebutkan kalau misalnya anak rewel, anak bandel itu kan pakai apa sih kata Pak Haji mah tuh dicamahan gitu ya Pak Haji. Ya. Nah itu bisa nggak Pak Ustadz atau Pak Haji kalau misalnya camahan itu ditujukan untuk suami? Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Bu, benar saya mewakili ibu-ibu muda mungkin ya, ibu-ibu terwakili ya oleh saya ya. Ada suaminya mungkin yang agak rewel, jangan gimana gitu. Camahan aja gitu bisa nggak Pak Ustadz? Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu kalau itu yang ngejawab mesti guru kita. Itu beliau pakarnya. Guru kita. Itu Pak Haji camahan tadi katanya. Ya. Camahan. Boleh Bu, Pak, Bu. Kan Ibu paling enak pada saat Ibu ML. Ibu remes dulu alat kelamin Ibu. Pada saat Ibu ML, Ibu minta di atas. Pura-pura Ibu jatuh. Jadi Ibu bisa usap ke itunya wajah suaminya. Sambil Ibu ngomong, semua saldonya suami tercinta nama bin dikirim ke rekening saya semua. Pura-pura jatuh, jebrot. Boleh gak? Boleh Pak. Nanti kalau ditanya sama malaikat, kok kamu melakukan itu? Jatuh saya malaikat. Ya itu di dalam agama pun tidak ada larangannya Bu. Nggak ada istilahnya haram, itu nggak ada, itu boleh saja. Bahkan jangankan mengusap ya Bu ya, punten ya. Di dalam kitab fikih itu lebih dari itu pun ya Bu ya. Ya ini kita kan orang dewasa semua ya. Ini kan anak kecil di mana nih? Ini anak kecil, tutupin ya, tutup. Jadi contoh gini, nafkah itu kan lahir batin ya. Jadi lahir kita harus bisa memberikan sama istri, batin pun harus membahagiakan istri dan juga suami itu Bu ya. Nah jadi nafkah lahir dan batin. Jadi Ibu tadi kan pertanyaannya mengusap alat vital kita Bu ya untuk ke suami, boleh nggak gitu kan Bu ya? Gitu kan? Nah itu dalam Islam tidak dilarang. Nah, Pak Haji tadi menjelaskan boleh bahkan pura-pura jatuh gitu kan. Masuk apa tadi bilangnya tadi Pak Haji Marco? Ya. Saldonya masuk. Ya, tulis hajatnya. Ke rekening saya. Nah itu dari segi pandang Islam itu tidak apa-apa Bu. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja gitu. Silakan. Untuk anak, untuk suami. Iya untuk suami, untuk suami itu boleh Bu. Jadi yang saya tahu Bu ya tidak ada larangan haram itu nggak ada. Boleh ya Bu ya. Tapi suami jangan tahu ya Bu ya. Nanti takutnya batuk-batuk deh suaminya nih. Gitu. Ya terus itu Bu ya. Nah tadi dari segi dunianya sudah Pak Haji sampaikan ilmunya. Nah begitu Ibu tadi di atas pura-pura jatuh, ditanya malaikat kenapa kamu? Saya jatuh gitu Bu ya. Ini Ibu mewakili ibu-ibu yang muda ya. Emang suaminya kenapa Bu? Kata ibu yang muda, emang suaminya kenapa ibu yang muda? Kenapa? Terbukti gimana?
Mungkin kalau suami kalau yang masih muda itu kan masih suaminya itu masih banyak laganya gitu Pak, masih ngiler ke kiri ke kanan gitu. Oper kredit aja Bu. Biar nurut operasi oper kredit. Ditukar tambah aja ya Pak. Tapi betul itu Bu, itu betul ilmu kearifan lokal itu Bu. Ya. Betul itu insya Allah Bu. Kan manjur ya. Manjur tanya Pak. Siapa yang udah meraktekin? Pak Ustadz, karena ya. saya udah mempraktekkan karena dulu juga kan saya mengalami muda ya. Iya. Nah, sekitar umur 40 tahunan itu biasalah suami larak lirik gitu, kiri ke kanan gitu Pak Ustadz. Nah, saya waktu itu punya teman, kebetulan suaminya tuh polisi yang ditugaskan di Sulawesi dulu katanya gitu dulu. Dia ngasih tahu sama saya, gampang nundukin itu mah gampang katanya. Pakai apa tuh kata saya gitu kan? Itu aja katanya. Pakai apa? Pakai momok gitu ya? Iya dicolek itu Pak. Itu teh. Colek apanya? Itu saya dulu waktu tahun berapa ya itu ngalamin. Colek itu. Apanya? Colek apanya Bu? Dicolek itunya. Apanya? Dicoleknya pas tarangnya atau pas apanya? Ya pas lubang yang ada airnya itu Pak. Itu kan saya masih muda dulu Pak. Jadi saya ngomong suami saya mengganteng Pak. Terus dulu masih muda lubangnya ada airnya, sekarang lubangnya ada. Dulu suaminya ganteng Bu. Ganteng Pak. Ganteng mana sama Pak Haji Marco? Ganteng Pak Haji Marco. Udah gitu bener Pak, itu kan saya kasih, tapi kalau dulu jadi Pak Haji bukan dicolek gitu ya, dia ngasih tahu sama saya, ambil tisu katanya sedikit atau kapas gitu ya Pak, ambil kapas, masukin aja ke lubang kita, masukin aja langsung ke dalam kopinya gitu Pak. Iya bener Pak. Hasilnya apa hasilnya? Itu pengalaman saya seperti itu. Hasilnya? Saya bilang udah saya rogoh gitu ya, masukin si kapas itu, si tisu itu. Kapas bukan tisu, kapas yang untuk kecantikan itu saya ambil sedikit masukin, kan basah tuh. Tapi sebenarnya dicium dulu nggak sama Ibu? Dicelup. Nggak dicium dulu nggak? Nggak dicium dulu, tapi dimasukin ke kopinya itu, kocek, udah dikocek, dibuang lagi, langsung dibuang. Saya juga sambil ngomong nurut ya, nurut pek, nurut ya. Nurut ya, awas ya. Nurut ya, nurut. Tong larak klinik kemana-mana Pak, nurut Pak itu Pak. Kemana saya pergi dia ikut. Masya Allah. Bener Pak. Entongnya ikut gantongnya, entongnya. Ini mah pengalaman saya juga sebelum tua itu kan muda dulu ya Pak, pasti kan namanya laki-laki. Sekarang masih muda kok Ibu, masih pengen punya suami lagi? Enggak Pak, udah sekarang mah. Sekarang usianya berapa? 63. Oh si muda. Masih muda. Jadi gini Bu, maaf Bu, kalau janda ya Bu ya, kalau tahu pahala nikah lagi 1 jam lagi dia akan mati, cepet-cepet dia nikah. Iya. Ketika dia mati suaminya ridho, maka insya Allah dakhalal jannah. Maka Ibu insya Allah Bu nikah lagi Bu ya. Ibunya nikah lagi ya. Ada laki-laki Bu yang usia 99 naksir Ibu. Udah nggak nafsu Pak. Tapi Pak, kemarin saya bilang sama bapaknya, Pak, kalau mau cepet-cepet cair, kata Pak Haji Dwi harus nenen 99 kali kiri, 99 kali kanan. Dia nggak mau, pertamanya dia nggak mau. Nggak mau ngapain katanya gitu. Udah nggak nafsu katanya gitu. Kata saya gitu. Saya paksa Pak, mau cair nggak? Kata saya gitu. Kalau mau cair nenen dulu kata saya gitu. Mau Pak. Tapi saya nggak ngitung, dia yang ngitung. Dia yang ngitungnya. Ayo, udah belum? Belum katanya. Harusnya Bu kalau pengen cepat terkabul, Ibu nenenin suami sambil Ibu video call sama Haji Marco.
Ibu yang nenenin, bapak yang nenen, Haji Marco yang ngitungin. Tapi alhamdulillah Pak Haji, malam Sabtu dia nenen 9999, malam Minggu cair 100 juta. Wow. Benar, demi Allah 100 juta. Iya. 100 juta Pak. Kan belum saya kasih, kenapa udah cair dulu? Kan kata Pak Haji jangan harus dijalanin dulu. Ya. Ilmu-ilmu yang diberikan oleh Pak Haji. Ya. Jangan apa namanya? Saya buru-buru mau privat. Jangan privat dulu. Jalanin dulu ilmu yang diajarkan oleh Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji. 100 juta malam Minggu maghrib jam 7 cair 100 juta. Udah Pak Haji. Bu, ini ada yang japri saya. Nenen yang 99 di emot bentuknya kayak gimana, Bu? Malum Pak Haji, kan umurnya juga udah setengah abad. Apa? Kempes. Udah kempes Pak Haji. Nggak kempes. Kempes apa enggak, Bu? Makanya dia ditawari juga nggak mau. Ditawarin nggak mau. Hai, kata Pak Haji, cepat mau cair nggak mau, nggak nafsu. Besok bisa gak, Bu, nenennya di atas puting Ibu tulis pakai spidol permanen 10 miliar. Ibu tulis pakai spidol permanen di nenen Ibu. Terus dikasih nenen ya Pak? Langsung pasti suami langsung masuk UGD. Ya, yang nanya ke Pak Ustadz lagi, ayo. Terima kasih Pak. Satu pertanyaan 100 juta yang nanyanya berbobot. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Haji Marco, salam kenal kembali. Pak Haji Dwi, salam. Saya Adi dari Cikarang, Bekasi. Yeah. Ini nggak disapa. Oh ya, Pak Kiai. Pak Kiai. Selamat datang juga Pak Ustadz Kinanjar, juga Pak Ustadz Dadang M. Yeah. Saya kesini yang kedua kali ini Pak Haji Dwi. Yeah. Jadi pertanyaan saya ini menyangkut masalah mungkin pencairan. Kalau yang tadi Ibu tadi kan menyangkut masalah nurut, manut, katut. Ya. Nah ini mungkin saya pribadi atau teman-teman rekan-rekan ada juga yang mau nanyain. Gini, Pak Haji itu kan anjurannya kan suruh jalanin mandi jam 00. Setelah itu baca Quran minimal kalau bisa ya 5 juz dah. 5 juz. Lah itu kita kan jalanin bareng istri. Cuman kayaknya mungkin saya pribadi agak beda pendapat gini Pak Haji. Istri suruh habis mandi baca Quran sampai 5 juz 6 juz sampai pagi, sedangkan saya jalanin nggak baca, tapi saya sholat malam, kalau enggak saya wiridan. Yang takutnya apakah saya harus jalanin sama-sama baca Quran bersama istri walaupun masing-masing tempat, istri di kamar saya di ruang tamu, ataukah saya zikir sebelumnya zikir kita sholat tobat dulu yang 40 salam itu, lanjut kita zikir alhamdulillah yang 10.000. Kalau saya hitung kan zikir alhamdulillah 10.000 itu kalau nggak salah sekitar 3 jam lebih 10 menit gitu dijalanin. Lah menurut Pak Haji, apakah saya dan istri tetap sama-sama baca Quran sampai subuh, ataukah tetap saya jalanin sholat malam dan zikir sedangkan istri baca Al-Quran sampai semampunya sampai subuh? Bos, jadi bos baca Qurannya masing-masing, istri baca Quran, bos baca Quran, karena nanti istri pada saat bos meninggal kan bos dikubur. Siap. Istri nggak mau ikut dikubur hidup-hidup, nggak mau. Bos dikubur, istri pulang. Jadi temen lo dikubur siapa? Baca Quran. Jadi istri baca Quran, bos juga baca Quran. Karena nanti kalau lo baca Quran
Quran itu buat teman kita di dunia dan di kubur, karena bisa buat nerangin. Di dunia lo diterangin rezeki, di akhirat diterangin, di kubur diterangin. Jadi bos baca Quran, istri baca Quran. Nggak boleh istri baca Quran lo wirid, nggak boleh. Harus masing-masing. Kedua, saya nyaranin bos baca alhamdulillah itu dari bangun tidur sampai mau tidur. Pak Haji nyaranin kamu sholat tobat dari maghrib sampai isya 18 kali salam. Yang 50-nya dari bangun tidur sampai mau tidur. Jadi dari jam 00 sampai matahari terbit aktivitasnya cuman baca Quran. Siap. Gak boleh yang lain. Boleh gak ML? Boleh. Sebelum bangun tidur Bapak ML dulu. Takutnya ntar habis baca Quran lupa ketiduran. Jadi kalau habis maghrib sih tetap ya seperti anjuran Pak Haji. Habis maghrib kan 18 salam. Lah terus sisanya yang 50 itu kita dari cicil Pak bangun Haji. tidur Dicicil. sampai mau tidur dicicil. Habis duhur, habis duha, sebelum asar gitu dicicil. Iya dicicil. Atau semampunya kan nyicilnya Pak Haji, nggak harus berapa itu kan. Enggak, 10 boleh, 5 boleh, 7 boleh, pokoknya yang penting 50 aja. Totalnya 68 sholat tobat setiap hari. Bohong bos, nggak punya hammer. Kalau gurunya pakai hammer, bos harus pakai hammer. Amin. Iya, kalau gurunya pakai Robicon, bos harus pakai Robicon. Amin. Kalau gurunya pakai Velfire, bos harus pakai Velfire. Amin. Gitu. Bos, ini besok pagi, bos lihat deh di Anantia. RDAY Stable, besok kita lomba pacuan kuda. Besok kita lomba kuda di Anantia. Itu hampir 430 kuda. Orang-orang terkaya di Indonesia, bos. Ada menteri, ada dirjen, ada kapolda, ada pangdam, ada pengusaha. Salah satunya anak yatim kita ikut 6 orang, 6 kuda. Tepuk tangan dulu dong. Siap. Amin. Besok kita lomba hari Jumat, Sabtu, Minggu di Anantia Stable. Punyanya Nabila Sakib yang punya stablenya. Manjur bos, kita besok ngirim kuda 6. Lo lihat dah, ada flute besar banget tuh yang mobil buat narik kuda, RDAY Stable. Kita ngirimin 3 flute, 1 engkel, jadi 4 kita mobil kuda. Mana ada orang punya mobil 4 kuda, 4 mobil kuda. Itu lombanya yang di Rawamangun Pak Haji ya, bukan? Anantia Stable punyanya artis Nabila Sakib. Lo cari aja, gue nggak hafal juga. Iya ada sih Anantia. Gue olahraganya nggak berkuda, gue olahraganya nenen. Gue belum ikut lomba kuda, gue masih lomba nenen. Makanya piala gue gambarnya nenen semua. Kita besok lomba nenen di Mega Cipayung. Gue dibeliin botol Nuk, udah gue beliin botol Nuk sama air tajin. Air tajin tau gak air tajin? Beras yang air beras lagi. Iya, buat nanti lomba. Bapak-bapak nenen lomba, hadiahnya 100 juta. Amin. Makanya disiapin besok bibirnya jangan pedoer ya. Ya. Jadi begitu ya Pak Haji. Terima kasih. Jadi arahannya berarti sama-sama baca Quran Pak Haji ya? Iya, kalau bos nggak baca Quran nyesel loh seumur hidup. Kita kan sama istri sehidup semati. Pas mau nikah, angkat nikah sehidup semati. Pada saat kita nggak ada, istri nggak mau loh nemenin kita dikubur. Hidup-hidup nggak mau. Akhirnya apa? Setelah diuruk kuburannya bos, istri pulang. Nggak bakal. Dan nengokin kuburan bos setahun 2 kali. Mau puasa sama mau lebaran. Nyesal semuanya. Baca Quran. Siap Pak Haji. Biar cair 10 miliar ya Pak Haji ya. Ya iyalah. Amin. Oke. Yo. Terima kasih yang mau Pak Haji. nanya lagi, tepuk tangan dulu. Yo, yang mau nanya lagi. Satu pertanyaan 100 juta yang berbobot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan Pak Haji, aku dari Lebak, Banten, Salti. Kalau nggak salah kesini udah 6 kali Pak. Ya. Sama ini mohon pencerahannya sama sabdanya Bapak.
Jujur Sekarang Pak, mau nanya atau mau apa? Mau cerita atau mau nanya atau mau apa? mau nanya Pak. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya jujur Pak, aku datang ke sini ini buron. Buron. Ya. Buron dari. Buktinya buron dari mana buktinya buron? Dari ini Pak, dari si bangsa. Biasanya kalau orang buron nggak pakai celana dalam, nggak pakai BH. Kamu pakai nggak celana dalam sama BH? Pakai Pak, pakai. Berarti nggak buron dong. Pertanyaannya Pak, jadi gugup ya toh Pak. Pertanyaannya Pak, apa? Pertanyaannya Dah, gimana? dia lupa. Gimana Pak? Kalau yang di rumah ibu saya itu sangat rewel, bawel. Gimana itu Pak cara mengatasinya? Dan sama hutang-hutang itu Pak? Kalau biar ibu kita nggak bawel, ibu kalau bangun tidur mukanya diusap pakai celana dalam 99 kali. Jadi ibunya kalau natap wajah kamu tidak seperti kamu. Gitu loh bos. Sambil kamu ngomong, mama sayang, mama sayang, mama sayang. Begitu. Kok bisa? Bisa. Praktekin dulu coba celana dalam. Kamu nggak pakai celana dalam sekarang? Nggak pakai celana dalam nggak sekarang? Pakai Pak. Coba copot dulu. Jangan Pak, kebetulan ini lagi datang bulan. Ya udah gosok gitu. Oke? Terus Pak, itu cara anak yang lahir sesar itu gimana Pak cara ngerjain anak yang Haji Marco cebok alat kelamin istrinya buat masak itu anaknya, diremes alat kelamin istrinya, disuwukin di muka anaknya masuk kuliah di IPB tanpa tes jalur undangan, betul gak? Anaknya disuwuk sama, tepuk tangan dulu dong. Diremes alat kelamin istrinya Haji Marco, mamahnya itu anak, diremes, diusapin ke anaknya, diterima jadi pramugari, diterima tarmugari. Dari 160 orang, anaknya nomor 1 jadi pramugari, betul gak? Nomor 2 begitu juga, ranking. Tinggal mbaknya remes aja alat kelamin, disuwukin kalau anaknya lagi tidur, ranking, pinter, nggak nakal, prestasi. Saya juga begitu. Yang Makanya disesar saya dulu, juga itu Pak. Apa? Masuk yang anak yang disesar. mau lahirnya sesar, mau lahirnya normal, ilmunya disuwuk. Kenapa Pak Haji? Karena waktu buatnya dari itu. Yang penting buatnya dulu. Kamu buatnya di gimana? Dari situ gak buatnya? Hah? Buat, waktu buat. Buatnya di mulut apa di bawah? Di bawah lah Pak Haji. Ya udah, jadi pakai itu, diremes. Kalau di mulut langsung gigit aja. Ngomong. Sip, tepuk tangan dong. Terima kasih Pak. Satu pertanyaan 100 juta, yang nanyanya berbobot. Ayo, yang berbobot. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Namanya siapa? Saya Pak Haji. Tinggal di mana? Suaminya Agnes. Oh, Agnes. Oh, bom kar. Bom kar. Selamat malam juga buat Pak Ginanjar dan Pak Ustadz Dadang, Pak Haji Marco. Saya ingin bertanya sama Pak Ustadz nih Pak. Apa bedanya agama dan kepercayaan? Itu satu Pak. Terus yang kedua itu banyak orang ziarah ke Habib, ke Syekh gitu Pak. Apakah kalau kita ziarah itu bisa membuka pintu rezeki Pak ya? Itu pertanyaan saya Pak. Syekhnya masih hidup apa udah mati? Sudah meninggal Pak Haji kan. Ziarah itu apa bisa membuka pintu rezeki itu? Waktu ziarah bawa kembang atau bawa duit? bawa doa Pak Haji. Bawa doa. Ya gitu aja Pak Ustadz, makasih. Baik, terima kasih. Tadi yang pertama antara agama dan Kepercayaan. Kalau kepercayaan itu dia tidak mengerjakan syariat,
dia cukup yakin dengan adanya Allah, titik, selesai gitu. Apakah kita salahkan? Ya tidak juga gitu, karena semua punya keyakinan. Kalau agama itu kita jalankan dengan syariatan rahmatan lil alamin. Di situ itu bedanya. Kalau kepercayaan yakin dengan adanya Allah, tapi kebanyakan tidak mengerjakan syariat, mungkin sholat ya enggak, dia jarang kelihatan lah gitu kan. Tapi kita harus bijak juga, jangan ngomong oh dia nggak pernah sholat. Tapi kebanyakan seperti itu. Kepercayaan itu dia yakin adanya Tuhan, tapi syariat tidak kerja. Tapi kalau agama kita ngerjakan syariatnya itu ya tuh. Yang kedua tentang zarah ya Pak ya, zarah. Jadi zarah itu yang paling abdul itu ke orang tua kita dulu, yang lebih abdul ya Pak ya. Orang tua kita misalkan sudah meninggal, nah orang tua kita datang dulu zarah ke orang tua kita, baru kita ke makam para wali. Nah itu pun zarah itu tujuannya jangan kita minta rezeki, tujuannya kita Allah saja, tujuannya Allah. Nah kalau kita zarah ke makam orang tua kita, itu insya Allah segala dosa kita diampuni dan dosa orang tua pun diampuni. Nah setelah itu jarah kita ke makam-makam wali-wali Allah ya. Kan banyak ya Pak ya wali-wali Allah, tapi niatnya jangan pengen kaya, jangan pengen rezeki lancar, udah berangkat saja karena Allah. Insya Allah min haitsu la yahtasib, rezeki akan datang dengan cara yang tidak terduga-duga. Yang namanya rezeki itu bukan uang saja, kesehatan itu rezeki, ketenangan juga rezeki. Nah contoh begini, Bapak ngeliat orang tuh misalkan pejabat, enak banget itu ya, mobilnya 16, mobilnya 3, itu belum tentu Pak, mungkin hatinya remuk jero Pak. Yang penting al-ghina nafsi, ada ketenangan jiwa di dalam diri kita. Nah kalau kita berzarahnya itu karena Allah, zarahnya karena Allah, al-ghina nafsi, akan ada ketenangan jiwa di dalam diri kita, dan itu nilainya juga ibadah ya Pak ya, begitu. Ada lagi? Ibu, Bapak? Ayo. Iya Pak Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Haji, sehat Pak Ustadz, semuanya Pak Haji Marco. Saya mau nanya Pak Ustadz ini ya, maaf ya Pak Ustadz, kalau tidur sama istrinya itu baca doa nggak? Tepuk dong, tangan dulu dong, tepuk tangan dong. Coba ulangi lagi pertanyaannya. Saya mau nanya sama Pak Ustadz, kalau saya kan langsung masuk aja, selep, paling pegang-pegang, cemek-cemek gitu pegang. Kalau Pak Ustadz baca doanya gimana? Bininya nungguin Pak Ustadz baca doa kali gitu ya. Gimana tidur sama? Iya, kalau tidur sama istri Pak Ustadz kan baca doa dulu. Istrinya, tidur ya? Iya kalau tidur, mau tidur bareng gitu, mau tidur. Kalau kayak kita kan, langsung selep aja, paling cemek-cemek dikit, cemek-cemek, megang-megang. Tidur apa mau hubungan? Iya berhubungan Pak Ustadz. Oh, mau berhubungan. Iya. Iya bagusnya begini, Ibu kan nanya bagaimana kan ya. Ini kalau dalam ilmu fikih ya, dalam kitab Fathul Hijab. Maaf ya Pak Ustadz ya, saya nanya. Nggak apa-apa, ini dewasa kok, bagus, nggak apa-apa. Dalam kitab Fathul Hijab dijelaskan juga gini caranya. Ibu mau berhubungan sama suami ya. Iya. Nah itu kita Pas naik ke tempat tidur Ibu pakai celana dalam nggak? Enggak. BH. Saya kalau tidur nggak pernah pakai celana dalam Pak. Wow, alhamdulillah. Saya kalau tidur nggak pernah pakai BH, celana dalam nggak pernah, soal bapaknya kalau tidur mainnya megangin. Ntar megang ke nenek, ntar megang ke bawah. Saya sih diam aja, kalau dipegangin orang enak ya. Jadi... Wow. Dia ngomong, gue yang ngaceng. Iya kadang saya balik megang bapaknya lagi, ganteng gitu. Jadi Ibu yang ditanyakan apa tadi sebenarnya? Kalau Pak Ustadz tambah lupa. Tepuk tangan dong untuk Pak Ustadz. Wow. Kalau mau hubungan sama istri, Pak Ustadz baca doa dulu gitu. Doanya apa gitu biar. Nah tadi gini, ini singkat ya. Pertama, memang itu suami kan harus bercanda dulu tuh, dicium keningnya, baca Fatihah, baca salawat, ya, baca syahadat, udah itu. Nah udah itu cium cium lehernya.
Jangan kuping geli nanti Bu ya. Lehernya dicium, baca ya Raqib. Nah sudah itu kita mengucapkan Assalamualaikum ya Babur Rahmah. Berarti terbuka dong pintunya kalau itu Assalamualaikum. Itu kan perempuan punya lubang, namanya lubang Babur Rahmah. Kita keluar ke dunia ini dari lubang itu, lubang Babur Rahmah. Assalamualaikum ya Babur Rahmah. Ditegesin sama Pak Ustadz. Kenapa? Ditegesin sama Pak Ustadz. Sama siapa tegesinnya? Ya itu lubang Babur Rahmah tadi ditegesin enggak gitu. Iya, jadi suami yang ngomong. Oh. Iya begitu. Assalamualaikum ya Babur Rahmah. Ya Babur Rahmah. Nah kalau dilihat juga boleh, buang kiri juga. Assalamualaikum ya Babur Rahmah. Nah udah itu kan di situ ada zikirnya. Oh itu kepanjangan deh. Udah iya, kita gini. Iya banget pakai zikir segala. Kelamaan. Iya jadi gini aja. Sekarang saya mau nanya ibu-ibu kalau zikir duluan nggak enak ya langsung aja ya dipegang-pegang udah gitu. Bu, jadi gini, ada setan namanya setan abyad ya Bu ya. Setan abyad itu mengganggu dalam kehidupan rumah tangga. Ada setan namanya setan abyad. Iya. Kalau kita nggak pakai doa gitu, nyengirnya kita, setan juga nyengir. Kita setan juga di situ. Nah setelah kita salam, suami ini tugasnya suami. Udah itu Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Masukin pelan-pelan. Nah itu yang bagusnya. Tuh Pak Haji ulangi. Susahnya liatin. Ulangi. Pak Haji udah lihat dia susahnya kayak ular kobra katanya. Tuh pelan-pelan Bu ya. Nah itu ibadah yang luar biasa Bu. Makanya saya bilang tadi kata Imam Ghazali bahwa ketika hubungan suami istri itu ibadah. Jadi itu disitulah kita minta kepada Allah. Nah terus pas kita mau klimaks tuh harusnya bareng-bareng doanya. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma basyara nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadir. Pas maju keluar, ya Allah hutang saya lunas. Bareng-bareng Pak yuk ngomong Allah hutang saya lunas. Amin. Besok saya begitu siapa tahu utang saya lunas. Jangan siapa tahu ibu nggak yakin kalau siapa tahu pasti berarti utang saya lunas. Besok pas lagi mau keluar baca kayak gitu kayak Pak Ustadz gitu. Nah terus gini Bu, bilangin sama suami kalau mau punya anak laki dalam kitab nih ya, ibu merahnya ke kanan, suami ke kanan tuh jatuhnya. Kan suami di atas tuh ya, ke kanan. Kalau kiri perempuan, kalau tengah nanti kalau misalnya naiknya ke tengah begini nanti anaknya nanti setengah alam atau dua alam. Kalau laki saya mau jatuh ke kiri, jangan jatuh ke sini aja gituin. Ke kanan. Jatuh harus ke kanan gitu. Ke kanan itu laki-laki, kita pengen anak laki-laki. Kalau ke kiri perempuan. Kalau langsung bangun nanti anaknya dua alam nanti. Kalau mau lunas langsung dijorokin. Tuh Bu ya. Ya udah gitu aja ya. Pak Ustadz saya terima kasih Pak Haji. Tepuk tangan dong. Ya, yang mau nanya lagi. Yo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri, mana alat kelaminnya? Diri, alat kelaminnya mana? Alat kelaminnya? Alat kelaminnya mana? Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya sama Pak Ustadz. Saya mau nanya pertanyaan cuma menanyakan tentang zatnya Allah itu apa Pak? Pak, kalau kita berbicara udah zat Allah. Cuma itu aja. Gini Pak, ada zat, ada sifat, ada asma, ada af'al ya Pak ya. Nah ini saya rasa ini kalau kita ini larinya kepada tauhid ya Pak ya. Jadi kalau kita berbicara zat itu yang kita sembah ya Pak ya. Bukan, jadi Allah itu kan asma. Mana buktinya? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah ya. Jadi ada zat, ada sifat, ada asma, ada af'al. Nah terus Bapak yang ditanya zat gimana? Ya tentang zatnya Allah itu. Iya zat itu gini Pak, kalau kita ngomong masalah zat itu dalam kita Pak. Dalam banget Pak nanti itu zat Allah itu. Dalam Pak nanti kalau saya nggak bisa sehari Pak ngejelasinnya. Nanti kalau Bapak pengen ngomong zat, nanti kita berdua nanyanya. Siap. Berdua. Oke. Berdua ya Pak. Oke, makasih.
Sudah itu aja Pak. Iya, kalau zat itu berdua kita ya, ngomong. Ya. Oke. Ya banyak. Dalam itu nanti ibu ngantuk aja. Lihat gimana gitu. Oke. Jadi Pak kalau sudah berbicara masalah zat, itu berbicara masalah thariqah di situ Pak. Jadi ada titik latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul akhfa. Nah itu di situ. Siap. Ya Pak ya. Oke, berarti makasih, kita bicara tentang syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat. Jadi man arafan nafsahu faqad arafahu. Ya Pak ya? Ya, siap. Baik. Makasih. Yo. Satu pertanyaan 100 juta. Yo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Diri, wabarakatuh. biar kelihatan neneknya. Neneknya mana nenek? Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erma dari Ulu Jami Bintaro. Saya mau nanya ke Pak Haji Dwi Susanto. Ya. Ini oh iya. Ini Budi. Pertama kali saya datang silaturahmi ke sini. Alhamdulillah banyak acara yang ini ya Pak buat saya gitu. Terus saya tuh sebenarnya udah tahu RDAY itu dari sekitar 3 minggu yang lalu. Saya udah mulai praktek-praktek gitu. Terus sebenarnya saya itu juga punya masalah gini. Masalah saya itu saya suka. Pertanyaannya apa? Sering kena kayak scam gitu, sering ditipu orang gitu. Jadi saya minta pencerahan gitu. Maksudnya saya kalau ibu nggak mau ditipu, cara dalamnya dibalik, BH-nya dibalik, nggak kena hipnotis, nggak kena guna-guna. Sudah Pak. Ya udah nggak bakal ditipu Bu, nggak bakal ditipu. Iya. Cara dalamnya dibalik, BH-nya dibalik. Kalau pakai sepatu, kaos kakinya dibalik. Oh, kaos kakinya juga. Betul. Oh gitu. Manjur, Oh, oke? Ya. Sip. Nanti saya teruskan. Terima Yo. kasih. Yo, Bapak, Ibu, ada pertanyaan? Satu pertanyaan 100 juta, tapi yang berbobot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih Pak Haji Dwi Susanto dan juga Pak Marco, Pak Ustadz, Pak Kinanjar, dan juga bapak-bapak semuanya. Alhamdulillah, saya perkenalkan, nama saya Usman. Suara saya udah agak serak nih. Jadi saya udah 3 kali kemari Pak. Jadi apa yang saya tonton di YouTube itu, alhamdulillah saya ikuti terus dari mulai sholat malamnya sampai bangun tidurnya Pak. Saya ikuti terus gitu. Bahkan saya praktekkan. Alhamdulillah celana dalam juga saya praktekkan juga, sekalian mau testimoni juga saya Pak. Kebetulan saya sedang bawa kendaraan bermotor ya, kendaraan motor sama istri. Tiba-tiba pada saat itu saya kenceng Pak sama istri. Nah tiba-tiba rem saya putus sekaligus. Sedangkan mobil itu berhenti Pak atau Bu. Jadi alhamdulillah karena memang berkat doa itu ya, berkat artinya ilmu kearifan lokal yang saya pakai itu, alhamdulillah saya selamat. Dan juga malam ini kan malam Jumat, memang kebetulan saya sudah beberapa hari pengen kesini terus gitu. Bahkan memang nggak ada uang sama sekali, walaupun saya dekat Pak kayak gitu. Tapi alhamdulillah pas saya mau kemari sekitar maghrib, habis maghrib ada orang yang bawain uang ke saya. Jadi saya bisa sampai kemari Pak. Dan izin Pak Haji, ya, saya mohon doanya, mohon doa restunya. Saya mau kawin lagi? Bukan. Oh iya. Apa? Mau artinya diberkati Pak. Artinya mohon doanya. Saya mengamalkan ilmu kearifan lokal dari Pak Haji. Itu aja Pak. Terima kasih. Sip, tepuk tangan dong. Ya. Yo, Ibu apa pertanyaannya? Bapak apa? Ayo dong, yang nanyanya berbobot. Diri, mana nenennya? Nenen, diri. Nah, montok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Tanjung Priok, baru pertama sekali ke sini. Nama
Nama saya gimana ya disebutin? Ibu Endah. Mau bertanya sama Bapak Haji Dwi Susanto ya. Saya mau jual rumah. Ke satu saya mau jual rumah di Serang. Yang kedua, bagaimana saya tuh banyak uang di luar supaya bisa balik lagi ke saya gitu. Kalau uang di luar untuk balik lagi saya nggak setuju. Udah biarin aja. Nanti minta ganti sama Allah yang baru aja. 10 kali lipat dari uang yang macet di luar. Amin ya Allah. Semua ya uang pensiun, uang apapun udah banyak. Udah lupain aja. Karena kan kalau orang ngutang sama kita atau kita pakai duit dia, kita belum balikin, tidak akan masuk surga. Jadi ibu nanti masuk surga. Amin. Daripada dia bayar, ibu nanti masuk neraka. Nanti kita nggak ketemu nih teman-teman sama ibu. Semua kan di surga, ibu di neraka. Mendingan jangan ditagih. Bisa gak? Insya Allah, tapi susah juga ngejalanin cara ikhlasnya gitu loh Pak Haji. Gak bisa, udah memang tukerannya begitu. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat. Gede hajat apa gede komen? Hajat. Gede hajat apa gede ngeluh? Hajat. Gede hajat apa gede komen? Gede hajat. Ya udah, jadi bu nggak boleh komen, nggak boleh ngeluh, nggak boleh mikir. Nanti hajatnya pasti dikabulin sama Allah. Bu, sekarang si bangsat itu makai duit ibu nggak balikin, udah seizin Allah belum? Kan udah kejadian. Udah bu, dan ibu dipilih sama Allah, terpilih, dan nanti pasti Allah ganti 10 kali lipat. Amin. Oke? Ya oke. Dan rumah yang mau dijual itu kan saya jaminkan sertifikatnya gitu untuk pasti ketebus, pasti ketebus, pasti ketebus. Nah itu dia yang jadi pikiran. Bagaimana caranya Pak Haji supaya ibu bikin takjub Allah bisa gak biar Allah nanti bikin takjub ibu? Caranya apa? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Insya Allah, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baca ibu Quran yang ngerjain, saya yang lunasin utangnya gimana? Yang nebus saya. Tapi mau ibu banget kerjain dulu. Mau banget. Ya udah, ibu bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Nanti 12 saya juz yang ya? tebus. Baru kuat 4 juz aja. Pelan-pelan tambahin. Kita Ya, saudara insya Allah. bukan, teman Insya bukan, Allah. tetangga bukan, tapi saya yang lunasin. Yang penting ibu mau meraktekin ilmunya RDAY. Amin, amin. Ibu di rumah tinggal sama siapa aja? Sama anak aja yang bontot. Siapa lagi? Udah nggak ada lagi. Bisa nggak kepancing jengkel sama si bontot? Insya Allah sih enggak. Jangan insya Allah, pasti bisa. Pasti. Iya, nanti saya ngelunasin utangnya, kerjain dulu, oke? Amin, insya Udah Allah. kejawab belum? Iya, Oke. insya Allah. Terima Sip, kasih. tepuk tangan dong. Iya. Ini ada satu lagi untuk pertanyaan untuk Pak Ustadz. Boleh. Pak Ustadz, ini ya suami saya kan udah almarhum ya. Jadi dia ketika Udah berapa tahun? sudah 4 tahun. Berarti alat kelamin kamu nganggur 4 tahun. Iya dong. Hah? Berapa tahun nganggur alat kelamin kamu? 4 tahun, baru 4 tahun tanggal Agustus kemarin 6. Udah disepidolin, dicontreng belum? Bisa aja Pak Haji. Itu apa? Kita kan namanya suami istri ya pasti kan ada aja lah mungkin dosa ya, punya dosa. Termasuk ya saya sebagai istri mungkin banyak dosa sama suami. Contohnya apa? Banyak sekali ya, kalau kadang-kadang kalau lagi nggak mood kan kita diajak begitu tuh dia nggak Diajak mau gitu. begitu tuh gimana contohnya? Berhubungan lah. Apa? Berhubungan suami istri. Gimana dia mintanya ke ibu? Marah. Mintanya gimana dia? Almarhum mintanya gimana kalau mau ML ke ibu? Ya mesra banget sih teman. Apa?
Suami ngomong apa tangannya yang ngomong? Ngomong. Mulutnya apa tangannya? Ngomong juga, tangan juga, semuanya. Tangannya kemana? Tangannya kemana? Tangannya. Malu ah. Malu. Ini semua kita sepantaran dan semua udah meraktekin biar ini tambah pintar. Gimana meraktekinnya? Ya dipegang-pegang Pak Haji dua-dua. Apanya yang dipegang? Atas yang bawah, yang atas. Gerayangan lah tangannya. Ibu digerayangin jadi ibu ngomongnya gimana? Mohon maaf, lagi nggak enak badan gitu. Terus kata suami apa? Ya marah lah. Marahnya gimana? Iya, kamu tuh kalau diajak nggak mau gitu. Tapi kalau ngaji kemana aja, kemana aja biarpun lagi sakit datang gitu. Jadi yang diutamakan lebih utama ngaji atau ML? ML sih, tapi kalau lagi capek gimana ya? Nah itu dia, makanya saya ngerasa banyak dosa. Nah, Bu, kalau misalkan suami ngasih 10 juta, ibu nolak gak kalau diajak ML? Kagak sih. Hah? Kagak. Kalau dikasih 10 juta, padahal kan capek nih habis ngaji. Suami ngasih 10 juta, suami ngajakin ML. Ibu nerima gak tuh? Nerima ML? banget. Ah? Nerima banget. Oh dasar. Nota duitan. Meninggalnya kan dadakan gitu ya. Jadi kita belum sempat minta maaf tuh gimana tuh Pak Ustadz, caranya kita minta maaf gitu. Pas meninggal tuh berapa hari setelah ML tuh, inget-inget coba. Malamnya Mbak. Malam ML. Iya. Terus paginya meninggal. Ya enggak sih, dia kan atau ML di atas perut ibu. Enggak, dia kan mau ke mau ke pulang ke kampung dulu, diundang mau ada perkumpulan keluarga. Cuman waktu itu kan masih Covid tuh. Habis pas Covid lah udah masih ada sedikit dah gitu. Saya udah nggak usah ikut ke Bandung gitu kan. Nggak usah lah, di rumah aja. Saya juga cuman seminggu udah masih di Bandung langsung nggak ada ya. Jadi kita belum sempet ya istilahnya minta maaf. Tapi Gimana kan ibu sebelum dia meninggal udah ngasih ML dulu kan? Udah, tapi rada begitulah. Gimana sih lah? Lagi marah-marah gitu. Oh, ML sambil marah-marah. Oh iya. Suami kalau marah-marah ML. Tapi kita sempat hubungan gitu. Cuman mesra gak? Sayanya yang kurang. Kalau dianya sih oke aja kali, cuman sayanya mendelek di hati gitu. Gimana nyeselnya sampai sekarang gitu, kalau dia udah nggak ada tuh gimana gitu. Gimana tuh Pak Ustadz cara minta maafnya gitu? Baik, ini ibu satu itu perhatiin ya buat ibu-ibu, perhatiin buat ibu-ibu, ini luar biasa nih ilmunya. Iya. Makamnya. Yang kedua, ibu harus baik dengan kerabat keluarga suami. Alhamdulillah masih sekarang. Itu sambung hubungan silaturahim. Itu sudah salah satu ibu berbakti dan itu sudah cukup. Artinya itu cara ibu meminta maaf, berbaik dengan keluarga suami. Jadi sambung silaturahim. Terus ibu juga setiap sholat doakan juga, kirim surah Al-Fatihah ya, pernah lewat. Atau malam Jumat baca Yasin. Terus ibu kalau menikah lagi juga nggak apa-apa, nikah lagi. Umur berapa Bu? 59. Udah mau 60, udah tua udah. Kalau ada laki-laki 99 tahun diterima gak? Jangan, nggak mau. Kenapa nggak mau? Kalau ada yang paling baik dan beriman kepada Allah dan juga sayang sama saya, menerima padanya, ya mungkin nomor satunya agama, gitu aja yang 99 tahun soleh, mau gak? Nggak mau juga sih. Ya udah, itu aja ya Pak Ustadz. Terima kasih. Silaturahim dengan keluarga suami ya. Iya. Sambung, kalau misalkan memang keluarga suami itu membutuhkan sesuatu, ibu mampu juga bantu.
niatnya karena Insyaallah. Insyaallah berkah. Amin, amin. Sehat, Ibu, ya. Iya, amin. Terima kasih ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang mau nanya lagi? Jam 12. Ya, satu lagi, ayo. Satu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Praetno dari Serang. Pak Ustadz, alhamdulillah Pak Ustadz telah ngasih bantu saya hidayah kembali. Selama ini saya malas ibadah, malas sama. Nah, dengan lihat YouTube 3 minggu yang lalu, alhamdulillah Pak Haji telah meningkatkan ibadah saya. Alhamdulillah, terima kasih. Terus yang kedua mau nanya Ustadz, Pak Haji, kan pernah saya lihat di YouTube kalau kita ada kodam ya pernah belajar suatu ilmu yang kemudian mungkin ada dimasukin, nah itu cara menghilangkannya bagaimana caranya sehingga khawatirnya nanti apa dimakan atau apa. Waktu saya lihat di YouTube tuh apanya itu rezekinya dimakan atau apa gimana itu ya, kalau Maksudnya ada rezeki dimakan? Enggak, waktu saya lihat di YouTube tuh ada kalau kita ada suatu apa namanya ya kodam atau apa itu ya, nah itu untuk mengetahui seperti apa, teman saya katanya pernah menyampaikan saya itu ada gitu. Nah, gimana cara menghilangkannya? Terus kemudian ya biar rezekinya biar enggak dimakan lah gitu. Kalau saya lihat di YouTube-nya seperti itu ya. Cuman kurang jelas waktu itu saya ini ya. Mungkin bisa dibantu saya cara menghilangkannya. Cebok diminum selama 9 hari. Kalau alat kelaminnya gatal, lanjutin sampai alat kelaminnya nggak gatal. Ciri-ciri di badannya ada setannya adalah 1, motornya motor cicilan. 2, mobilnya pasti mobil cicilan. Rumahnya pasti rumah cicilan. Nah, yang ketiga nih, yang keempat yang dahsyat, pasangannya pasti pasangan cicilan. Oke? Oke. Dipaksain. Ya kemarin dicoba baru sehari 2 hari terus saya belum berasa gatalnya itu, jadi berhenti. Jadi harus terus ya sampai ada gatal gitu ya. Gatal, 9 hari pertama nggak gatal, 9 hari kedua sampai 9 hari yang ke-9. Siap. Terima kasih. Kenapa Pak Haji ciri-ciri kalau punya motor cicilan di badan saya ada jinnya? Karena bawaannya kita terlena pengen nyicil aja. Udah lunas, dijual, DP lagi yang lebih bermerek lagi. Aduh. Keluarin dulu. Siap. Oke? Ya, terima kasih. Oke. Bapak dan Ibu, kita tutup acaranya. Jadi besok kita lanjutin di Hotel Mega Cipayung Puncak. Mega Cipayung Puncak. Buat Bapak dan Ibu, saya paksain Bapak dan Ibu harus hadir. Besok yang ngasih testimoninya Pak Ustadz sama Pak Ustadz Kinanjar sama Pak Ustadz Dadang. Nanti ada saya, ada Haji Marco. Nah, saya mau Bapak dan Ibu, karena ini acaranya gratis, dapat makannya gratis, dapat snack, dapat kopi gratis, tehnya gratis. Saya nggak tahu nih yang mau datang yang mana. Nah, Bapak dan Ibu nanti japri yang namanya Tanti, di japri aja. Saya namanya Abdullah ikut, saya namanya Sony ikut, saya namanya Bedu ikut. Nanti kita hitung. Kalau memang yang ikut ada 600, kita siapin makan siangnya 600 porsi, snacknya 600 porsi, kopinya 600 porsi. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau nginep, Bapak dan Ibu lapornya ke Hotel Mega Cipayung, karena Tanti nggak nyiapin kamar. Tanti nggak nyiapin kamar, jadi dia hanya buka rok, buka daster, dia nggak buka kamar ya. Buat Bapak dan Ibu yang mau nginap bersama anak yatim, bisa hubungi di HP nomor 0813 8988 9219. Kalau Bapak dan Ibu yang mau datang gratis, ikut acaranya gratis dari jam 7 pagi sampai sore. Nanti kan malamnya ada api unggun. Biar kita nyiapin makanan, Bapak dan Ibu hubungi Tanti, jadi kita bisa ngitung.